Polisi kembali mendatangi tempat kejadian perkara kasus pembunuhan seorang anak terhadap ayah kandungnya di Indramayu, Jawa Barat. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pelajar kelas 1 SMP ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah. Petugas kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang kembali mendatangi tempat kejadian perkara kasus pembunuhan anak terhadap ayah kandungnya di Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan ulang TKP, petugas membawa tersangka MT. Kepada polisi, MT menunjukkan tempat ia menguburkan jasad ayahnya di pekarangan rumah. Merah yang megang aja. Terus saya buang ke samping kanan, samping kiri, ke samping. Udah, bawa ke kantor. Pembunuhan dilakukan tersangka malam hari pada 1 Oktober 2022. Setelah menghabisi ayah kandungnya, ia langsung menggali tanah untuk menguburkan jasad korban. Motif sementara, polisi menduga masalah harta warisan. Namun polisi masih terus menyelidiki lebih lanjut, termasuk memeriksa kejiwaan tersangka. Pelaku ini adalah adik paling bungsu, karena ada suatu hal, motifnya warisan itu, sehingga orang tua atau bapak kandungnya sendiri dibunuh. Menurut informasi pelaku, betul kakaknya tersebut juga akan dihabisi juga, namun keburu ketahuan oleh kakak yang lainnya, kira-kira seperti itu. Itu motifnya sama kakaknya? Sama. Jadi ada perselisihan yang diakibatkan adanya warisan, perebutan warisan. Kasus ini terungkap berawal dari laporan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka MT terhadap salah seorang kakaknya FM minggu lalu. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Indramayu, didapatkan keterangan bahwa tersangka MT membunuh ayah kandungnya 2 bulan lalu. Setelah dilakukan penggalian, jasad korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu untuk diotopsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman seumur hidup. Sementara di Desa Cipicung, Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga menjadi korban pembunuhan, seorang pelajar kelas 1 sekolah menengah pertama di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya Rabu malam. Korban ditemukan dalam keadaan telungkup di tengah rumah oleh neneknya yang baru pulang dari ladang. Polisi yang datang ke lokasi menemukan luka pada bagian kepala serta luka sayatan pada leher. Jasad korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD SMC untuk diotopsi. Korban selama ini tinggal dengan kakek neneknya setelah orang tuanya bercerai. Satreskrim Polres Tasikmalaya saat dikonfirmasi Kamis pagi menyebut masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, makanan, hingga pakaian disita petugas. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus kematian dalam sebuah keluarga yang juga menggemparkan tentunya adalah kasus Kalideres. Dalam kasus Kalideres, polisi menemukan bukti baru, yaitu kain bertuliskan diduga mantra, kemenyan, dan sejumlah buku lintas agama di rumah korban. Kasus kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat masih terus diselidiki jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Hingga saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi, baik saksi induktif dan deduktif. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban atas nama Budianto diketahui memiliki kecenderungan yang dominan dan diduga memiliki sikap positif terhadap ritual tertentu. Selain itu, penyidik juga masih mendalami temuan diduga mantra yang tertulis di kain, kemenyan, serta sejumlah buku lintas agama. Rencananya penyidik akan meminta keterangan psikologi forensik dan ahli agama terkait hal ini. Kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup.
Pekan depan rencananya Direktorat Reserse Kriminal Umum akan melakukan press release terkait kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.